Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rengkala Berbukit dengan NIM D1C022034 dari kelas R002. Di sini saya akan mengerjakan tugas unit proses mereview jurnal microwave heating, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Dewi Fortuna, STPMP. Sebelumnya saya menjelaskan review jurnalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu microwave heating. Microwave heating adalah proses pemanasan menggunakan gelombang mikro dalam rentang frekuensi 300 MHz hingga 300 GHz. Prinsipnya pada microwave heating ini adalah terkait dengan kemampuan gelombang mikro untuk meresap bahan dan menyebabkan getaran molekuler yang menghasilkan panas. Ini disebut pemanasan dielektrik, di mana molekul bahan berusaha untuk mengikuti perubahan medan listrik gelombang mikro, menghasilkan gesekan dan panas. Proses ini umumnya digunakan dalam microwave oven untuk memasak atau memanaskan makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh jurnalnya, yaitu judulnya adalah Pengaruh Daya Gelombang Mikro Terhadap Kinetika Ekstraksi Antosianin dari Bubuk Blueberry Mempertimbangkan Penyerapan Gelombang Mikro, yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan distribusi suhu dalam botol ekstraksi dengan kekuatan gelombang mikro yang berbeda, untuk menganalisis pengaruh daya gelombang mikro pada hasil dan laju degradasi antosianin dari blueberry bubuk. Nah, metode yang digunakan yang pertama adalah sediakan bubuk blueberry, yang dimana blueberry dipilih, dibersihkan, dan kemudian ditempatkan ke dalam ruang penyimpanan dingin di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius. Blueberry yang disimpan dalam pendingin dikeluarkan dari lemari es dan dihancurkan dengan menggunakan mesin pengupas buah untuk memperoleh blueberry bubuk. Pure blueberry dibekukan dalam pengeringan vakum pembekuan pada suhu 18 derajat Celcius. Operasi pengeringan vakum beku dilakukan jalankan terus-menerus hingga kadar air irisan blueberry berada di bawah 0,5% dalam waktu sekitar 24 jam. Bubuk blueberry dibuat dengan menggunakan penggilingan tanaman dengan saringan melalui 40 mesh. Bubuk blueberry dehidrasi dikemas dalam kantongan plastik gelap tertutup dan disimpan di lemari es pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk percobaan lebih lanjut, yang kedua itu ada metode eksperimental. Dalam Maya, pelarut etanol dipilih sebagai pelarut ekstraksi karena sifat dieлекtriknya yang tinggi untuk menyerap lebih banyak energi gelombang mikro dan kelarutan antosianin yang tinggi. Berdasarkan hasil percobaan awal, bubuk blueberry teriolifisasi sebanyak 20.000 atau kurang lebih 0,005 gram ditimbang untuk dimasukkan ke dalam bejana ekstraksi pada konsentrasi etanol 60% dan perbandingan padat dan cair yaitu 1:30 gram per mililiter. Campuran etanol dan bubuk blueberry ditempatkan di bejana ekstraksi. 10 bejana ekstraksi ditempatkan di tengah stasiun kerja gelombang mikro dan dihubungkan dengan sensor suhu. Dalam MAE, daya input gelombang mikro diatur dari 100 watt hingga 400 watt dengan interval 100 watt. Dan total waktu ekstraksi adalah 80 detik. Pada interval pengambilan sampel 10 detik, botol ekstraksi mengacu pada bubuk blueberry yang diaturkan dalam cara ekstraksi di MAE. Yang kedua itu ada pengukuran suhu sensor fiber optik suhu digunakan untuk mengukur ekstraksi botol di MAE. Ini masih berhubungan dengan metode yang sebelumnya itu, yaitu pada metode eksperimental. Ini adalah lanjutan dari metode eksperimental tersebut. Dan yang kedua itu ada tahap penentuan hasil ekstraksi antosianin dan tingkat degradasi yang menggunakan spektrofotometer UV vis dengan lambda 35 per kin Elmer Singapura. Yang ketiga itu ada metode dianalisis HPLC-MS, yang dimana ini menggunakan kromatografi cair spektrofotometer yang menggunakan massa HPLC-MS. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga pengamatan struktur mikro blueberry cell untuk mengamati dinding sel yang rusak untuk tenaga gelombang mikro, pemindaian mikroskop untuk mengamati pemindaian mikroskop elektron,
Digunakan untuk mengamati struktur mikro kernel bubuk blueberry. Dari langkah ketiga, dilarutkan 60 mili etanol 60%, campuran tersebut diinkubasi pada suhu kamar selama 80 detik. Kemudian disentrifugasi 4000 rpm selama 15 menit dalam sentrifuge mikroliter. Supernatant dikumpulkan untuk penentuan rendemen antosianin. Residu yang tersisa dicuci dengan etanol 60% sampai residu tidak berwarna dan sisi cair pencuci dikumpulkan untuk dihitung tingkat residu antosianinnya. Dan yang keempat itu ada analisis statistiknya. Semua percobaan dilakukan dalam rangka 3. Data eksperimen disajikan sebagai rata-rata dengan standar deviasi. Perbedaan antara nilai rata-rata ditentukan dengan menggunakan tes rentang berganda baru Duncan pada tingkat kepercayaan 95%. Semua perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SAS, perangkat lunak Sigma Plot 12,5, Sistan Software Lens USA. Digunakan untuk menghitung persamaan regressi berdasarkan nilai koefisien korelasi tertinggi dan nilai standar mean deviasi atau SMD terendah. Perangkat lunak atau COMSOL multiphasic digunakan untuk mensimulasikan penyerapan energi gelombang mikro dalam metallistic ekstrak, suhu dan hasil antosianin dalam botol ekstraksi dengan kekuatan gelombang mikro yang berbeda. Nah, kesimpulannya, jelas ada distribusi penyerapan yang tidak seragam pada daya gelombang mikro dan suhu dalam botol ekstraksi. Terdistribusi suhu yang beragam lebih tinggi di dekat bagian bawah dan lokasi teratas dibandingkan lokasi tengah ekstraksi. Namun, daya gelombang mikro memberikan pengaruh yang tidak signifikan. Distribusi suhu seragam struktur mikro dinding sel bubuk blueberry menunjukkan daya gelombang mikro yang tinggi secara intensif memecahkan dinding sel blueberry hingga melemah resistensi difusi yang jelas dari antosian interior ke arah pelarut ekstraksi. Kandungan pelargonidin adalah yang tertinggi, disusul dengan kandungan cyanidasi dan kandungan delphinidin. Yang terendah untuk antosianin yang diekstrak dan blueberry bubuk dalam hasil penelitian MAE. Menunjukkan bahwa pengendalian daya gelombang mikro berkontribusi terhadap peningkatan hasil antosianin dan efisiensi energi gelombang mikro. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.